Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kabar kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saya akan menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW, materi SKI kelas 4 semester 1. Hari ini kita akan belajar dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Materinya adalah masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Yang jadi pertanyaannya, yang pertama, kapan Nabi Muhammad SAW memulai berdakwah? Yang kedua, bagaimana Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah? Yang ketiga, siapa yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW? Sebelumnya, kita cari tahu dulu ya, apa itu dakwah? Dakwah adalah mengajak orang lain kepada ajaran Allah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan menerima wahyu yang pertama. Ada yang tahu wahyu yang pertama itu apa? Wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama ketika berdiam diri atau berkhawat di Gua Hira. Setelah itu, Nabi Muhammad menemui Khadijah, namun Siti Khadijah tidak mempercayai begitu saja. Kemudian Siti Khadijah mengajak Rasulullah untuk menemui Waraqah bin Naufal. Namun apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad memulai dakwah setelah menerima wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad SAW mempunyai dua strategi. Strategi yang pertama yaitu secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah. Dakwah itu disampaikan kepada kerabat atau keluarga dan sahabat. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Yang termasuk dalam As-Sabiqunal Awwalun adalah Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Aiman, Zaid bin Haritsah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Bilal bin Rabah, dan banyak sahabat lainnya. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang kedua, secara terang-terangan. Secara terang-terangan ini dimulai sejak diturunkannya surat Al-Hijr ayat 94 yang merupakan penanda untuk berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat dari kenabian. Cara Nabi Muhammad SAW dalam dakwah secara terang-terangan ini
dengan cara mengundang kerabat atau orang terpandang dari suku Quraisy dalam jamuan makan malam. Dalam kesempatan ini, Nabi Muhammad SAW menyampaikan inti ajaran Islam, yaitu agar menyembah hanya kepada Allah SWT. Kebanyakan orang yang hadir saat itu hanya sedikit orang yang menerima ajakan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, seorang paman Nabi Muhammad SAW, dan Umar bin Khattab. Sebagian besar orang di sana menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab sangat menentang oleh ajakan Nabi Muhammad SAW. Alasan kaum kafir Quraisy menentang ajakan Nabi Muhammad yaitu yang pertama, persaingan merebut kekuasaan. Jika ada suku yang masuk Islam, mereka merasa tersaingi dalam kekuasaan. Yang kedua, hilangnya kasta. Dalam ajaran Islam tidak ada kata perbudakan. Yang ketiga, hilangnya perdagangan patung, karena setelah masuk Islam dilarang menyembah kepada patung. Jadi orang-orang yang membuat patung akan merasa rugi jika masuk Islam. Yang keempat, hilangnya taklid, percaya kepada nenek moyang. Yang kelima, takut akan hari bangkit. Bagaimana jika ada teman kalian yang diajak untuk berbuat kebaikan, namun teman itu menolak? Ayo, bagaimana perasaan kalian? Nabi Muhammad tidak pernah berputus asa dalam menyampaikan ajaran kebenaran, yaitu ajaran Islam. Begitu juga dengan kita tidak boleh berputus asa dalam menyebarkan kebaikan. Nah, itulah penjelasan dari masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa surat Al-Asr. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.